Halo, perkenalkan nama saya Siva Azalia Septiani Majora, NIM 31200078, kelas 1 PSI 1, mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management atau yang biasa disebut dengan CRM pada perusahaan Tokopedia. Pendahuluan. Perubahan pola belanja, perubahan pola konsumsi, dan perubahan hampir keseluruhan pola kehidupan, semuanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang dinamakan e-commerce. E-commerce telah memberikan banyak perubahan di berbagai sisi kehidupan manusia dan mengubah keseluruhan pola pikir, perilaku, dan sikap dalam kegiatan sehari-hari. Inilah perkembangan e-commerce yang dahsyat dan hampir tidak bisa dihentikan. Bahkan perkembangannya tidak dapat diprediksi sampai seberapa besar dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi. Banyak perusahaan bisnis online yang dibangun, banyak yang beroperasi, dan banyak yang menawarkan berbagai produk dengan inovasi CRM yang inovatif. Salah satunya Tokopedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat pengertian CRM, tujuan CRM, dan manfaat CRM. Pengertian CRM. Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM merupakan integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Karena melalui CRM, perusahaan dapat menumpukan informasi terbaru tentang pelanggan, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis layanan yang perlu ditingkatkan oleh perusahaan itu sendiri. Tujuan CRM. Tujuan Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Di antaranya tujuan CRM adalah yang pertama, menggunakan hubungan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti memaksimalkan hubungan antar pelanggan dan perusahaan baik melalui upselling atau cross-selling dan pada saat yang sama meningkatkan profit dengan identifikasi, menarik perhatian, dan mempertahankan pelanggan terbaik. Yang kedua, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka, perusahaan dapat menghemat waktu pelanggan dan menyingkirkan segala kekecewaan dari pelanggan. Sebab pelanggan akan senang jika pihak perusahaan tahu banyak tentang apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Tanpa memperhatikan ukuran atau kompleksitas, perusahaan harus meningkatkan konsistensi proses dan prosedural di dalam pengaturan terhadap pelayanan, pemasaran, dan penjualan. Selanjutnya yaitu manfaat Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM. Manfaat dari CRM diantaranya yaitu yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan, yang kedua, mengurangi biaya, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat, peningkatan time to market, dan yang kelima, peningkatan pendapatan. Landasan teori. Pengertian Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yahya, CRM adalah sebuah strategi bisnis menyeluruh dalam suatu perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut secara efektif
bisa mengelola hubungan dengan para pelanggan. Dengan demikian, melalui CRM, perusahaan dapat melakukan pendekatan sehingga dapat menarik sejumlah informasi mengenai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yahya 2008. Yang kedua, menurut Newell, Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan, dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller, CRM adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, menurut Tunggal, Customer Relationship Management atau CRM adalah suatu strategi untuk mengidentifikasi, menarik, dan mempertahankan konsumen yang paling bernilai bagi perusahaan. CRM berkonsentrasi pada apa yang konsumen nilai, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Selanjutnya adalah ciri-ciri CRM atau Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah fitur orientasi pelanggan dengan cara komunikasi online langsung dengan pelanggan dan customer service center yang dimaksudkan untuk membantu pelanggan memecahkan masalah mereka. Ini mencakup fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan kekuatan otomatis yang mengimplementasikan analisis promosi penjualan, mengotomatiskan pelacakan sejarah rekening klien untuk penjualan berulang atau penjualan di masa depan, dan koordinasi penjualan, pemasaran, call center, serta outlet retail. Yang kedua, teknologi data warehouse. Teknologi data warehouse digunakan untuk informasi transaksi agregat, untuk menggabungkan informasi dengan produk CRM, dan untuk memberikan indikator kinerja utama. Yang ketiga, manajemen kesempatan yang membantu perusahaan untuk mengelola pertumbuhan tak terduga dengan permintaan dan menerapkan model peramalan yang baik untuk mengintegrasikan sejarah penjualan dengan proyeksi penjualan. Dan yang keempat, sistem CRM yang melacak dan mengukur kampanye pemasaran melalui jaringan ganda, pelacakan analisis pelanggan dengan klik pelanggan, dan penjualan. Selanjutnya, fungsi CRM. Fungsi Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM yaitu mengidentifikasi, mengusung, mengadopsi, membangun, menyediakan, menangani, mencatat, dan membuat layanan serta penjualan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, agar sebuah sistem CRM dapat menjalankan fungsinya, maka diperlukan perencanaan bisnis yang matang, mendefinisikan tujuan dan sasaran dari penerapan CRM, menentukan batasan-batasan dari CRM menurut strategi yang ditetapkan, menentukan parameter dan standar pengukuran keberhasilan penerapan CRM, serta menentukan standar aturan penanganan strategi berdasarkan informasi dari sistem CRM seperti perubahan, perbaikan, dan pemantapan strategi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari perusahaan Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu toko online terbaik dan terpercaya di Indonesia. Platform marketplace besutan William Tanuwijaya ini berhasil mendapatkan jumlah pengunjung sebanyak puluhan juta atau lebih visitor setiap bulannya. Tokopedia dapat berkembang dengan pesat karena menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Tokopedia sering menggunakan iklan dari Facebook, Twitter, atau mungkin iklan Google. Tokopedia berhasil memanfaatkan seluruh sosial media untuk memberikan pengalaman berkesan para pengguna mereka dengan metode omnichannel, di mana omnichannel adalah model bisnis lintas channel yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengalaman pelanggan mereka. Pelanggan dari perusahaan yang mempraktikkan omnichannel dapat melakukan belanja dengan menggunakan berbagai channel sekaligus baik online maupun offline. Salah satu pendiri Tokopedia adalah William Tanuwijaya. William Tanuwijaya merantau ke Jakarta untuk berkuliah di Universitas Bina Nusantara atau yang sering disebut dengan BINUS. Beliau menyelesaikan kuliah pada tahun 2003. Kemudian, beliau memilih untuk bekerja di perusahaan IT. Dan dari situlah ide untuk membuat Tokopedia muncul. Nah, apa sih Tokopedia itu? Tokopedia adalah sebuah platform marketplace atau situs jual beli online sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara digital. Transaksi yang terjadi di Tokopedia dapat terjadi dengan aman karena menerapkan level security yang tinggi. Terdapat 3 alasan kenapa Tokopedia memiliki standar keamanan transaksi yang tinggi, yaitu pertama, website Tokopedia menggunakan HTTPS dan bukan HTTP. Dengan menggunakan HTTPS, maka Anda akan menggunakan SSL untuk memberikan perlindungan yang memadai dari serangan hacker. Kedua, Anda dapat mengaktifkan 2FA atau login. 2FA atau Two-Factor Authentication adalah fitur keamanan akun online dengan mempersyaratkan user untuk melakukan verifikasi identitas sebanyak 2 kali. Ketiga, Tokopedia menjadi penjamin. Ketika melakukan transaksi melalui Tokopedia, maka Anda melakukan transfer terlebih dahulu ke Tokopedia. Setelah Anda menerima barang pesanan Anda, baru uang tersebut diterima oleh penjual. Saat aplikasi Tokopedia pertama kali dirilis pada tahun 2009, hanya butuh waktu 12 menit untuk Tokopedia mendapatkan order pertamanya. Sejak saat itu, efek bola salju membuat kepopuleran Tokopedia meningkat karena mulai diliput oleh media sehingga jumlah merchant terus bertumbuh. Kini, jutaan penjual telah bergabung di Tokopedia. Omset transaksi di Tokopedia telah mencapai lebih dari belasan triliun setiap bulannya, atau lebih dari ratusan triliun setiap tahunnya. Pembahasan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau yang sering disebut dengan toko daring, didirikan pada tahun 2009. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Hingga saat ini, Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Tokopedia sendiri didirikan pada tanggal 6 Februari 2009, kemudian diluncurkan tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2009. Selanjutnya saya akan membahas aspek penting dari Customer Relationship Management atau yang sering disebut sebagai CRM.
Aspek penting yang pertama yaitu orang. Orang meliputi internalisasi cara berpikir orang tentang bagaimana melayani konsumen. Visi implementasi CRM harus jelas terlebih dahulu dan dipahami secara benar oleh semua karyawan dalam perusahaan. Untuk mendapatkan itu semua, perusahaan perlu mengadakan pelatihan-pelatihan dan proses belajar yang membuat karyawan lebih siap dalam proses implementasi CRM. Yang kedua, proses dan prosedur. Perusahaan harus mendefinisikan secara jelas target market yang akan dibidik dan prosedur perusahaan secara lebih rinci dalam melayani konsumen, agar karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana melayani pelanggan mereka. Yang ketiga, teknologi. Perusahaan harus memutuskan teknologi CRM seperti apa yang akan digunakan, bagaimana proses implementasinya, training, dan juga penerapannya yang berhubungan dengan sistem yang sudah ada sekarang, agar menjaga proses implementasi keseluruhan dapat berjalan dengan sukses. Adapun aspek teknik dari CRM yaitu yang pertama, operasi front office yang langsung berinteraksi dengan pelanggan seperti ketemu langsung, panggilan telepon, email, layanan online, dan lain sebagainya. Yang kedua, operasi back office yang sangat berpengaruh pada aktivitas pada layanan di front office seperti bagian pembayaran, perawatan, perencanaan, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hubungan bisnis, yaitu interaksi dengan perusahaan dan rekan lain, seperti suppliers atau vendors, outlet pengecer dan distribusi, jaringan industri, jaringan eksternal akan mendukung aktivitas di front dan back office. Dan yang keempat, data kunci dalam CRM dapat dianalisis dengan tujuan melakukan perencanaan kampanye pada target pemasaran, memahami strategi bisnis, dan memutuskan keberhasilan aktivitas CRM seperti pangsa pasar, karakteristik pelanggan, pendapatan, dan keuntungan. Dalam Customer Relationship Management atau yang biasa disebut CRM, terdapat elemen-elemen penting bagi perusahaan, yaitu yang pertama aturan-aturan bisnis, yang kedua penggudangan data atau data warehousing, yang ketiga situs atau web, keempat pelaporan atau reporting, dan yang kelima adalah helpdesk. Customer Relationship Management atau yang sering disebut dengan CRM juga harus menggunakan tahapan agar semuanya terstruktur dengan baik. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan penggunaan CRM. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru atau biasa disebut acquire, yaitu dengan mempromosikan keunggulan produk atau jasa dalam hal inovasi serta kemudahan karena nilai suatu jasa bagi pelanggan adalah produk yang lebih baik dan didukung oleh layanan yang memuaskan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan yang sudah ada atau yang biasa disebut dengan exchange, yaitu dengan mendorong terciptanya jasa kompetitif dan penjualan jasa yang lebih baik dari jasa yang dimiliki oleh pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang memberi keuntungan atau yang biasa disebut dengan sebagai retain. Fokus perusahaan saat ini adalah bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada pasti memberikan keuntungan bagi perusahaan daripada bagaimana mendapatkan pelanggan baru yang belum tentu menguntungkan. Selanjutnya ada beberapa langkah penting untuk meningkatkan strategi CRM. Yang pertama yaitu melakukan pengidentifikasian,
Yang kedua, membuat model dari nilai setiap segmen pelanggan. Yang ketiga, menciptakan strategi yang proaktif. Dan yang keempat, mendesain ulang struktur perusahaan sepanjang diperlukan proses kerja, teknologi, dan sistem penghargaan. Selanjutnya, untuk mengenal, mengetahui, dan menggali dari apa yang diharapkan dari seorang pelanggan atau konsumen dari suatu perusahaan harus mengerti konsep dari penggunaan CRM tersebut. Seperti, perusahaan dapat membangun database mengenai pelanggan yang akan mencatat profil pelanggan seperti jenis kesukaan, pekerjaan, dan besarnya penghasilan. Lalu, informasi ini akan dipergunakan untuk membangun relasi antara perusahaan dengan pelanggan. Dalam proses bisnis, terdapat beberapa sistem CRM yang bisa digunakan oleh perusahaan. Sebagai salah satunya yaitu paket software CRM membantu perusahaan untuk memasarkan, menjual, dan melayani pelanggan melalui multimedia, termasuk web, call centers, field representatives, business partner, retail, and dealer networks. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa Tokopedia menerapkan sistem CRM yang bisa dikatakan sangat baik, sehingga Tokopedia mendapatkan total transaksi di 6 bulan pertama sangat menakjubkan, yaitu mencapai 1 miliar. Dalam waktu 6 bulan, Tokopedia sudah mempunyai 23.000 anggota yang aktif, mempunyai 2.500 toko online di dalamnya, dan menawarkan produk sebanyak 42.000 dalam bentuk barang dan juga jasa. Tentu saja, untuk memperoleh semua ini, Tokopedia memiliki modal awal sebesar 2,5 miliar yang diberikan oleh PT Indo Nusa Dwi Tama yang merupakan perusahaan multinasional Indonesia. Untuk memuaskan pelanggan, fitur-fitur yang ada di Tokopedia dapat dikatakan sangat lengkap. Mulai dari tiket kereta api, BPJS, listrik, PDAM, toko cash, pulsa, TV kabel, angsuran kredit, paket data, hiburan, dan masih banyak lainnya. Untuk mengoptimalisasikan CRM pada Tokopedia, Tokopedia menggunakan model 7S McKinsey, di mana hal ini didasarkan pada 7 elemen kunci yang menentukan keberhasilan organisasi yang harus saling bergantung dan selaras untuk menghasilkan hasil yang sinergis. Model ini dapat digunakan secara luas dalam berbagai situasi di mana diperlukan keselarasan untuk meningkatkan kinerja organisasi, menganalisis dan mengevaluasi dampak perubahan futuristik terhadap organisasi, menjadi kerangka kinerja yang berguna selama situasi merger dan akuisisi yang melibatkan penyesuaian antara proses kunci suatu organisasi, menyediakan kerangka rekomendasi untuk melaksanakan rencana aksi strategis, dan model ini dapat menerapkan secara efektif ke berbagai tim atau kelompok atau proyek. Selain itu, Tokopedia juga menggunakan hard skill system, structure, dan juga strategi, dan juga soft skill, staffs and skill,
dan style, yaitu untuk meningkatkan sarana promosi. Perkembangan e-commerce pada Tokopedia dalam menghadapi globalisasi dapat dipastikan membutuhkan inovasi dan strategi baru. Hal ini perlu dicermati oleh Tokopedia dalam meningkatkan konsumen dan menjaga kepuasan pelanggan. Sebagai bagian kuncinya, Tokopedia harus memiliki sumber daya manusia yang handal, dan perusahaan harus secara efektif merencanakan strategi untuk menanggapi dan menangani perubahan ini, sambil memastikan nilai dan kepuasan pelanggan secara maksimum. Untuk menghadapi proses globalisasi, harus menghadapi berbagai hal konteks lingkungan, dan penggunaan teknologi informasi harus memiliki infrastruktur yang sangat baik untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen tanpa kendala. Yang terakhir, untuk meningkatkan CRM, Tokopedia terus mengeluarkan inovasi terbaru dan inovasi terbaik. Seperti yang baru dilakukan oleh Tokopedia melalui Start Summit Extension Empowering Indonesia Through Technology, sebuah konferensi teknologi virtual pertama oleh Tokopedia yang diadakan pada 16 Juni 2020. Start Summit Extension menghadirkan para ahli teknologi Tokopedia untuk berbicara mengenai dua topik utama, yakni The Essential of Making an App dan How Open API Can Help Empower Sellers. Acara ini disambut dengan antusiasme yang tinggi, yang terlihat lebih dari 1.500 penonton menyaksikan secara langsung melalui Tokopedia Play dan YouTube Live. Pengembangan inovasi tersebut yakni pengembangan 6 aplikasi. Yang pertama, Planning and Requirement Gathering. Yang kedua, Analisis. Yang ketiga, Design. Yang keempat, Implementation. Yang kelima, Testing and Integration. Dan yang keenam, yaitu Maintenance. Selain itu, Open API Tokopedia adalah platform integrasi terbuka yang menyediakan fungsi API untuk membantu penjual mengelola toko mereka dengan lebih mudah dengan mengintegrasikan enabler pihak ketiga atau sistem mereka ke dalam platform. Tokopedia Open API sendiri sebenarnya sudah dikembangkan oleh Tokopedia selama 3 tahun terakhir. Namun, fitur-fitur yang dimiliki seperti stock update dan inventory, Tokopedia membuka API untuk kategori Power Merchant sehingga bisa digunakan oleh lebih banyak penjual ke depannya. Untuk mengakhiri presentasi yang saya buat, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, CRM adalah integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan pelayanan, dan menciptakan komunikasi yang konsisten dan berulang. Yang kedua, terdapat 3 aspek penting CRM, yaitu orang, proses dan prosedur, serta teknologi. Selain itu, terdapat 5 elemen paling penting dalam CRM, diantaranya aturan-aturan bisnis, data warehousing, situs web, reporting, dan helpdesk. Yang ketiga,
Tokopedia merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia yang memberikan pelayanan CRM yang inovatif. Untuk meningkatkan hubungannya dengan konsumen, Tokopedia memberikan pelayanan yang lebih berfokus pada konsumen. Dan yang terakhir, dalam mengembangkan bisnis e-commerce, Tokopedia melakukan penawaran dengan sangat menarik dan melakukan inovasi yang dapat membuat konsumen lebih dekat lagi dengan Tokopedia. Inovasi melalui TV komersial, sistem yang mampu memberikan kenyamanan kepada konsumen merupakan andalan utama dari Tokopedia. Pada sisi staff dan skill, Tokopedia memiliki sumber daya manusia yang handal sehingga hal ini mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Sekian dari saya akhiri presentasi ini. Apabila ada salah kata atau ada pemaparan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.